Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrus Azhar dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Dan di sini saya akan membahas tentang Daulah Bani Umayyah. Ya. Nama Daulah Bani Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dan Hashim bin Abdi Manaf tersebut sebenarnya ingin merebut kekuasaan dan kehormatan masyarakat dan bangsanya sendiri. Dia berambisi untuk menjadi raja, dan pada dasarnya Bani Umayyah tersebut sudah sejak lama berkeinginan untuk menjadi penguasa di zaman jahiliyah tersebut. Akan tetapi dia belum berani menampakkan keinginannya tersebut pada masa Abu Bakar dan Umar, dan setelah Umar wafat, dia baru berani menampakkan untuk keinginannya tersebut. Dan Utsman yang didukung oleh Umayyah untuk mencalonkan sebagai penguasa. Akan tetapi di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan salah seorang anggota klan dari Bani Umayyah tersebut, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Hal ini memungkinkan baginya untuk berjuang terus melawan Ali. Dan setelah berdirinya dinasti Bani Umayyah tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman bin Affan tersebut dari orang-orang yang telah membunuhnya Utsman bin Affan tersebut. Tragedi kematian Utsman bin Affan. Dan selanjutnya Muawiyah beserta pengikutnya menuntut kepada Ali. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Ali, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tersebut dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Dan langkah pertama yang diambil oleh Ali langkah awal yang dilakukan oleh Ali untuk menghadapi pembangkangan kepada pihak Muawiyah, Ali mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur lainnya dan kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi Muawiyah tidak segera menjawab ajakan Ali tersebut akan tetapi Bani Umayyah tersebut bermusyawarah dengan seseorang, yaitu yang bernama Amr bin As, dan hasilnya beliau menolak ajakan damai dan memilih mengangkat senjata memerangi pemerintahan pusat atau memerangi pemerintahan pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tersebut. Karena
kebuntutan tersebut terpecah belah kedua belah pihak tersebut, setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pasukan untuk bertempur, dan begitu juga sebaliknya dengan Muawiyah, yang disebut dengan Perang Saudara, yang terjadi pada 1 Safar pada tahun 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Masehi, Juli 657 Masehi. Dan akhirnya perang saudara antara kubu Muawiyah dan dengan kubu Ali tersebut dengan mereda dengan sendirinya. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yakni penunjukan dua belah pihak yang berselisih tersebut untuk didamaikan atau disebut juga dengan hakim. Dan peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali pada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terpedaya oleh taktik Muawiyah tersebut atau siasat Muawiyah tersebut, yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah atau penguasa. Karena pasca sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib, sebagai umat Islam memboikot Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun, ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah seluruhnya. Dan pada tahun itu disebut juga dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Dan dinasti Bani Umayyah berkuasa selama sekitar 90 tahun sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan tahun 132 Hijriah atau dengan 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti yang pertama. Dan Khalifah Muawiyah merupakan khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Dan 4 orang khalifah di antara mereka memegang kekuasaan selama 70 tahun. Mereka itu ialah Muawiyah 1, 2 Abdul Malik, 3 Al-Walid dan Hisham. Adapun yang 10 orang lainnya hanya memerintah selama 21 tahun. Di antara 14 orang khalifah tersebut dari Bani Umayyah, sebagian khalifah memiliki pengaruh yang kuat dan sebagian lagi merupakan khalifah-khalifah yang lemah. Adapun khalifah dari Bani Umayyah tersebut adalah 1 Muawiyah bin Abi Sufyan, 2 Yazid bin Muawiyah, 3 Muawiyah bin Yazid, 4 Marwan bin Al-Hakam, 5 Abdul Malik bin Marwan, 6 Al-Walid bin Abdul Malik, 7 Sulaiman bin Abdul Malik, 8 Umar bin Abdul Aziz, 9 Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, 10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, 12 Yazid An-Naqis bin Al-Walid, 13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Yaitu sekilas dari cerita singkat tentang biografi Bani Umayyah dan pengertiannya dan masa proses penjabatannya termasuk kedudukannya, yaitu cuman singkat dan kelanjutannya akan saya bahas tentang Bani Abbasiyah. Ya, di sini kelanjutan dari Bani Umayyah yaitu Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah
melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Soffa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas dan Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 12 Masehi. Dan sejarah berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu di antara yang memengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabenenya korupsi, sekuler dan memihak. Kebagian diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij. Dan pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar sekitar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah yang dibagi menjadi 5 periode. 1. Periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Dan yang kedua, periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai pada tahun 334 Hijriah atau yang disebut juga dengan masa pengaruh Turki pertama. Dan yang ketiga yaitu disebut dengan periode ketiga pada masa tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah pada masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai pada tahun 590 Hijriah, yaitu merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode kelima atau yang terakhir pada tahun 590 Hijriah sampai 565 Hijriah, yaitu merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Dan selanjutnya yaitu kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam tersebut. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. 1. Tingkat maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah atau tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Dan yang kedua, tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama yang bersangkutan tersebut. Bagi anak yang penguasa pendidik bisa berlangsung di istana
atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ke sana. Dan pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, akan tetapi juga ilmu pengetahuan agama dalam bidang tafsir. Sejak awal sudah dikenal dua metode, yaitu penafsiran pertama yang disebut juga dengan tafsir bi al-mansur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Dan yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat para sahabat tersebut. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bi al-ra'yi atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Hal ini sama juga terlihat dalam ilmu fikih dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat memengaruhi perkembangan dua bidang hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila tutur kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.